Pemirsa, dalam praktik politik di Indonesia dikenal yang namanya koalisi kandidasi dan koalisi kabinet. Koalisi kandidasi mengacu pada pasal 6A Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu pasal 222, sedangkan koalisi kabinet mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Dasar. Koalisi kandidasi praktis berakhir setelah proses gugatan perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi berakhir. Nah, kini giliran presiden terpilih dengan sedang menyiapkan koalisi kabinet. Dinamika politik jelang pemilu presiden 2024 berlangsung dinamis. Setelah melalui proses yang kompleks, akhirnya partai-partai politik menentukan arah koalisi yang mengerucut pada 3 poros, yaitu Koalisi Indonesia Maju KIM, Koalisi Perubahan, dan Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud. KIM awalnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Saat itu KKIR masih terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional PAN bergabung ke koalisi, nama KKIR berganti menjadi KIM. PKB memutuskan hengkang dari koalisi tersebut dan bergabung ke Koalisi Perubahan. Setelah PKB keluar, mitra parpol KIM bertambah 1 dengan bergabungnya Partai Demokrat yang sebelumnya merupakan anggota Koalisi Perubahan. Dengan demikian, KIM terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, serta sejumlah partai non-parlemen. Mereka sepakat mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres. Berikutnya adalah Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Koalisi ini didukung oleh 3 parpol parlemen, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS, serta partai non-parlemen, yaitu Partai Umat. Poros berikutnya adalah Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Koalisi ini didukung 2 parpol parlemen, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan P3, serta partai non-parlemen, yaitu Partai Persatuan Indonesia Perindo dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Pembentukan koalisi mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 6A bahwa calon presiden dan wapres diusulkan partai atau gabungan partai peserta pemilu. Selanjutnya dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Atas dasar itulah partai politik akhirnya membentuk gabungan partai politik atau lazim disebut koalisi untuk tujuan kandidasi. Terbentuklah 3 poros koalisi kandidasi. Proses pemilihan umum sudah dilaksanakan pada 14 Februari dan hasil pemilu diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan umum presiden, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, memperoleh 96,2 juta suara atau 58,59%. Disusul pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 40,9 juta suara atau 24,95% dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 27 juta suara atau 16,47%. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak
27.040.878 suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Hasil ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi karena diduga ada pelanggaran dan kecurangan. Namun MK dalam putusannya yang dibacakan pada 22 April menyatakan menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selanjutnya, KPU dijadwalkan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya esok KPU dijadwalkan akan menetapkan pemenang Pilpres 2024. Dengan demikian, praktis koalisi kandidasi selesai. Selanjutnya Presiden terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan membentuk kabinet sebagaimana disebutkan pasal 17 Undang-Undang Dasar. Dan proses inilah muncul apa yang disebut koalisi kabinet. Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki hak penuh membentuk kabinet. Dalam sejarah pemilihan umum presiden secara langsung sejak Pilpres 2004, kabinet selalu dibentuk dengan koalisi partai politik lengkap dengan penjatahan kursi masing-masing partai anggota koalisi. Politisi dari partai-partai yang direkrut menjadi anggota kabinet faktanya adalah representasi dari partai politik, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Ini berbeda dengan di Amerika Serikat misalnya. Di Amerika Serikat, presiden dari Partai Demokrat bisa saja merekrut politisi Partai Republik atau sebaliknya. Tapi perekrutan karena adanya kebutuhan kabinet itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan representasi partai politik. Lalu akan seperti apa koalisi kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan? Selain melibatkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, kabinet Prabowo ditengarai akan melibatkan partai dari koalisi Anies Muhaimin dan koalisi Ganjar Mahfud. Proses kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Tetap ada partai-partai dan pihak-pihak yang berada di oposisi, Mas, untuk keputusannya ada di para ketua-ketua umumnya, bukan di saya. Ya, intinya yang namanya merangkul, bersilaturahmi bukan berarti terus masuk kabinet. Ya, itu loh. Ini sudah coba tulisannya jadi sama-sama membangun pemerintah. Iya, oposisi kan juga memberikan kontribusi itu loh ya. Yang pasti dari koalisi pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem sudah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan dari Partai Koalisi Pengusung Ganjar Mahfud, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah secara terang-terangan membuka diri jika diajak masuk ke kabinet. Dinamika politik masih akan berlangsung, setidaknya hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Dan peta koalisi kabinet masih akan dinamis hingga 5 bulan ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.